Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Magdalena dari kelas 11 1 ATPH yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang cara budidaya tanaman kacang hijau atau sering disebut sebagai Vigna radiata. Yang pertama, di sini ada morfologi kacang hijau. Sebagaimana kita tahu bahwa kacang hijau memiliki morfologi yang terdiri dari batang, akar, daun, juga bunga dan buah atau polong, atau juga disebut sebagai biji. Daun kacang hijau memiliki ciri-ciri daun yang berbentuk hampir mirip segitiga yang lancip pada bagian ujungnya. Umumnya daun kacang hijau memiliki 3 helai daun pada tiap tangkai daunnya. Daun dari kacang hijau memiliki warna hijau dan jika sudah tua, daun akan berwarna kuning sampai akhirnya berubah menjadi warna coklat. Adapun batang kacang hijau yang memiliki nama latin Vigna radiata ini memiliki batang yang berwarna hijau, kemerahan, atau sering juga berwarna kecoklatan tergantung dari jenis dan varietasnya. Bentuk dari arti batang kacang hijau yaitu bulat dengan ukuran yang berdiameter 2-5 mm dan mempunyai buku-buku di bagian batangnya. Batang tumbuhan ini umumnya mempunyai tinggi kurang lebih dari 1 meter dengan memiliki cabang yang tumbuh pada setiap ruas batangnya. Selanjutnya ada akar kacang hijau. Akar kacang hijau memiliki akar tunggang, akan tetapi juga mempunyai akar-akar kecil yang mengelilingi akar tunggangnya. Warna dari akar kacang hijau ini memiliki warna coklat dengan panjang akar kacang hijau kurang lebih 15-20 cm. Dan ada juga bunga kacang hijau. Bunga kacang hijau mirip dengan bentuk kupu-kupu dan mempunyai kelamin yang sangat sempurna, yaitu putih dan benang sari yang sudah tersedia pada bagian arti bunga tersebut. Dan penyerbukan dari kacang hijau ini dilakukan saat malam hari. Kacang hijau sendiri memiliki warna bunga yaitu warna kuning ataupun warna putih. Dan adapun buah atau polong kacang hijau memiliki buah yang berbentuk memanjang dengan panjang rata-rata kurang lebih 10-15 cm dan pada bagian dalamnya terdapat polong yang memiliki warna hijau. Buah kacang hijau mempunyai warna hijau ketika masih muda, sedangkan ketika sudah tua, warna dari buah dapat berubah menjadi hitam yang disertai dengan warna polong berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya ada persiapan lahan. Yang pertama ada pengolahan tanah ataupun pengolahan lahan. Pada tanah yang bertekstur ringan ini tidak perlu dilakukan pengolahan tanah, tetapi pada lahan kering atau tegalan, pengolahan tanah dilakukan seintensif dibersihkan dari rumput dan dicangkul hingga gembur. Untuk tanah tegalan yang berat, pembajakan dilakukan sedalam 15-20 cm. Dilakukan petakan 3-4 meter. Selanjutnya ada penanaman. Waktu tanam atau penanaman pada lahan sawah, tanaman kacang hijau ditanam pada musim kemarau setelah padi, sedangkan di lahan tegalan dilakukan pada awal musim hujan. Selanjutnya ada cara tanamnya. Benih ditanam dengan cara tugal dengan jarak 40 cm kali 10 cm atau 40 cm kali 15 cm. Tiap lubang diisi 2-3 biji. Lalu ada pemupukan. Pada lahan kering diperlukan pemupukan dengan NPK. Pada tanah yang kurang subur dilakukan pemupukan 45 kg urea tambah 45-90 kg TSP tambah 50 kg KCl per hektarnya. Penambahan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang dapat meningkatkan kapasitas menahan air di dalam tanah. Terus ada pengairan. Tanaman kacang hijau relatif tahan kering, namun tetap memerlukan pengairan terutama pada periode kritis, pada waktu perkecambahan dan menjelang perbungaan dan pembentukan polong. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan dilakukan seawal mungkin karena kacang hijau tidak tahan bersaing dengan gulma. Penyiangan dilakukan 2 kali pada umur 2 dan 4 minggu. Setelah persiapan lahan, ada juga persiapan bahan tanam. Persiapan bahan tanam ini harus memiliki benih yang berkualitas
agar hasil panen lebih maksimal. Benihnya pun bisa dibuat sendiri yang berasal dari tanaman kacang hijau sebelumnya. Pilihlah benih yang baik, sehat, dan berasal dari tanaman yang sehat, atau menggunakan benih unggul yang tahan penyakit, embun, tepung seperti mural, seriti, atau kutilang. Kebutuhan benih dalam budidaya kacang hijau lebih kurang 20 kg untuk luasan lahan 1 hektar. Selanjutnya, ada perlakuan khusus benih. Yang pertama, benih berasal dari tanaman sehat, bebas hama penyakit, kualitas bijinya baik, dan mempunyai kemurnian tinggi, sehingga dapat berkecambah cepat dan merata. Kedua, dipanen tepat pada waktunya atau sudah cukup tua. Polong tidak pecah, pengolahan hasil dan pengupasan benih dilakukan dengan baik. Ketiga, mempunyai hasil tinggi dan berumuran ginjal. Dan penanaman kacang hijau. Saat penanaman kacang hijau bisa dilakukan dengan cara ditugal dan ditanam 2 atau 3 biji per lubang. Jarak tanam 40 cm x 20 cm. Jika budidaya dilakukan pada musim hujan dan tanah subur. Jika ditanam pada tanah yang kurang subur dan musim kemarau, jarak tanam 30 cm x 20 cm untuk menghindari serangan hama di dalam tanah seperti semut. Campurkan 1 sendok makanan insektisida per 10 kg benih. Gunakan insektisida yang berbentuk tepung agar bisa tercampur rata, misalnya Lanate atau Metindo. Terus ada pemeliharaannya. Pemeliharaan kacang hijau dan perawatan budidaya kacang hijau meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengairan. Yang pertama, lakukan penyiraman jika ada benih yang tidak tumbuh atau mati. Lakukan penyiraman segera dan tidak lebih dari 7 hari agar tanaman dapat tumbuh merata. Kedua, penyiangan dilakukan jika tumbuh rumput liar yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ketiga, lakukan pemupukan susulan yang dimulai pada saat tanaman berusia 15 hari setelah tanam. Gunakan pupuk TSP, KCl, dan urea dengan perbandingan 1:1:1. Dosis disesuaikan dengan kondisi tanaman. Taburkan pupuk secara merata pada larikannya. Hati-hati saat memupuk, jangan sampai mengenai daun tanamannya. Keempat, penyiraman dilakukan jika tanah dalam kondisi kering. Pengairan sangat diperlukan pada saat tanaman menjelang berbunga, usia 25 hari setelah tanam, pada saat pengisian polong, umur 45-50 hari setelah tanam. Lalu, panen kacang hijau. Pemanenan kacang hijau dapat mulai dipanen pada usia 60 hari sampai 80 hari setelah tanam. Panen kacang hijau dilakukan setiap hari. Buah yang dipanen adalah buah yang sudah menguning. Jangan menunggu kulit buah berwarna hitam karena mudah pecah dan biji terlepas saat matahari terik. Masukkan buah kacang hijau ke dalam karung goni, kemudian dijemur hingga kering. Jika buah sudah benar-benar kering, pukul-pukul karung goni menggunakan kayu agar biji terlepas. Terakhir, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Kita harus mengenali pasar, kuasai target pasar, lakukan riset siapa yang menjadi target pasar, dan dapat menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Dan mengucapkan terima kasih kepada konsumen atau 5S-nya yang telah mampir dan membeli komoditi yang telah kita jual. Terima kasih, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.